Bismillahirrahmanirrahim. Sobat sekalian, mari kita kembali belajar bahasa Arab bersama saya Cak Rosyid. Sebelumnya kita sudah bicara bahwa kata dalam bahasa Arab ada 3 jenis, yaitu isim, fi'il, dan harf atau huruf. Kali ini kita akan menyelam sedikit lebih dalam. Kita akan berbicara mengenai macam-macam isim, macam-macam fi'il, dan macam-macam huruf. Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan macam-macam isim. Isim ada bermacam-macam, tergantung pada dasar klasifikasinya. Isim bisa diklasifikasikan berdasarkan ketertentuannya, apakah tertentu atau tidak tertentu. Isim juga bisa dibagi-bagi menjadi beberapa macam berdasarkan bilangannya atau jumlahnya. Dan isim juga bisa dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan gender atau jenis kelaminnya. Baik, kita mulai saja dengan macam-macam isim berdasarkan gendernya. Berdasarkan gender atau jenis kelaminnya, isim ada 2 macam, yaitu isim mudzakkar, artinya maskulin atau laki-laki, dan isim muannats, yaitu isim yang feminin atau perempuan. Kita lihat contoh dari masing-masing jenis isim ini, yaitu isim mudzakkar dan isim muannats. Dalam tabel ini kita bisa melihat contoh dari isim mudzakkar dan isim muannats. Dan jika isim muannats, kita juga bisa melihat tanda atau ciri-ciri muannatsnya, atau biasa disebut sebagai alamatut ta'nis. Kita mulai dari contoh yang pertama. Mudzakkar misalnya Muhammad. Mengapa dia mudzakkar? Ya karena Muhammad memang seorang laki-laki, maskulin, laki-laki. Kemudian di sisi yang lain kita bisa melihat di sini Hindun adalah isim muannats. Mengapa Hindun adalah isim muannats? Karena memang Hindun itu seorang perempuan. Jadi tanda atau ciri muannatsnya adalah karena memang dia seorang perempuan. Kemudian contoh yang lainnya lagi. Muslim adalah isim mudzakkar. Adapun muslimah adalah isim muannats. Jadi muslim adalah seorang muslim laki-laki, sedangkan muslimah adalah seorang muslim perempuan, seorang muslimah. Nah, di sini tanda muannats pada kata muslimah adalah ta muannats, atau biasa disebut juga dengan tak marbutah. Ya. Jadi muslimah di sini adalah isim muannats dengan tanda atau ciri tak muannats atau tak marbutah di akhir kata. Kemudian contoh yang lain, aswad. Ini adalah isim mudzakkar. Kata yang memiliki makna yang sama tetapi muannats adalah sauda. Aswad maupun sauda maknanya sama, hitam, tetapi aswad isim mudzakkar, sedangkan sauda isim muannats. Nah, di sini pada kata sauda yang merupakan isim muannats, tanda dari muannatsnya adalah alif panjang lalu hamzah, a gitu. Sauda. Misalnya juga pada contoh yang lain masih tentang warna, misalkan khadra, yaitu hijau, atau misalkan baydha, artinya putih. Jadi di sini cirinya adalah adanya alif panjang diikuti dengan huruf hamzah, a, itu menandakan bahwa dia muannats. Kemudian di sini ada kata muannats yang lainnya, kita lihat di bawahnya, huda. Huda, petunjuk. Di sini
adalah isim muannas. Dan ciri-cirinya adalah adanya alif bengkok. Mengapa disebut alif bengkok? Karena cara membacanya seperti alif, fathah panjang, a, tetapi secara tulisan tidak seperti alif yang biasanya, tetapi di sini memakai ya, yang bentuknya bengkok. Karena itu disebut sebagai alif bengkok. Huda, alif bengkok. Jadi huda di sini adalah muannas ditandai dengan adanya alif bengkok. Kemudian ada lagi jenis mudzakkar dan muannas, isim mudzakkar dan isim muannas yang itu masuk ke dalam mudzakkar atau muannas berdasarkan kesepakatan orang Arab semenjak dari zaman dulu, semenjak dari sononya memang sudah dianggap sebagai mudzakkar atau muannas. Misalkan di sini saif, pedang. Nah, ini dari zaman dulu orang Arab sudah menganggapnya sebagai mudzakkar. Kemudian juga di sini kita lihat kata dar, artinya rumah. Ini adalah isim muannas. Mengapa saif mudzakkar dan mengapa dar muannas? Ya, ini karena dari zaman dulu memang orang Arab menganggapnya demikian. Jadi kesepakatan bangsa Arab dan kita tinggal mengikuti saja. Jadi di sini kita bisa simpulkan ciri-ciri atau tanda muannas ada beberapa, yaitu pertama karena memang dia perempuan, jenis kelaminnya memang perempuan. Kedua adalah adanya tak muannas atau tak marbutoh. Kemudian yang ketiga adanya alif panjang diikuti dengan huruf hamzah a. Kemudian yang keempat adanya alif bengkok. Kemudian yang terakhir adalah karena kesepakatan bangsa Arab. Jadi kita simpulkan lagi, isim ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kita sudah berikan contoh-contohnya berikut. Kalau muannas, tanda-tandanya apa saja. Kemudian kita masuk pada macam-macam isim berdasarkan bilangannya. Isim berdasarkan bilangannya ada 3 macam, yaitu isim mufrad jika jumlahnya 1, jadi ini kata benda tunggal. Kemudian isim mutsanna jika jumlahnya 2, dan isim jamak jika jumlahnya lebih dari 2, yaitu 3 atau lebih, 3 ke atas. Sekarang mari kita bahas isim mutsanna. Isim mutsanna itu ditandai dengan adanya alif nun atau ani, atau juga ya nun, aini di akhir kata. Di sini bisa kita lihat, misalkan pada isim mufrad rajul, seorang laki-laki. Rajul ini isim mufrad, ya, jumlahnya 1 atau tunggal. Tetapi jika berubah menjadi rajulani atau rajulaini, di sini ada tambahan ani atau aini di belakangnya, maka ini menjadi isim musanna, artinya 2 orang laki-laki. Jadi rajulani dan rajulaini artinya 2 orang laki-laki. Mengapa ada yang ani, ada yang aini? Nah, ini nanti kita bahas dalam masalah i'rab, bahasanya di sana. Kemudian contoh yang lain lagi, ar-rajulu. Maknanya sama, laki-laki, 1 orang. Tetapi jika kita tambahi di belakangnya ani atau aini menjadi ar-rajulani atau ar-rajulaini, maka maknanya menjadi 2 orang laki-laki. Contoh yang lain lagi, madrasah, sekolah, ya. Madrasah ini tunggal, 1 jumlahnya. Tetapi jika kita tambahkan ani atau aini di belakangnya menjadi madrasatani atau madrasataini, maka ini artinya 2 sekolah. Jelas ya? Kemudian sekarang kita bahas isim jamak.
yaitu isim yang jumlahnya lebih dari 2, artinya 3 atau lebih banyak lagi. Bagaimana kita mengubah dari mufrad ke jamak? Ini ada beberapa cara. Kita akan bahas dalam tabel ini. Misalkan kita punya isim mufrad muslim, seorang muslim. Maka untuk menjadikan dia jamak, kita tambahkan waw nun una atau ya nun ina, sehingga muslim, satu orang muslim, jika kita ingin menjadikannya sebagai jamak, kita ubah menjadi muslimuna atau muslimina. Muslimuna atau muslimina artinya banyak muslim, lebih dari 2, jadi 3 atau lebih. Mengapa ada yang una dan ada yang ina? Nah, lagi-lagi ini nanti bahasan dalam masalah i'rab. Tetapi secara makna sama. Banyak muslim. Contoh serupa adalah mufrad kafir, isim mufrad kafir, seorang kafir. Jika kita ingin membuatnya menjadi jamak, maka kita menambahkan una atau ina di belakangnya, menjadi kafiruna atau kafirina, maknanya banyak orang kafir. Nah, jamak yang seperti ini disebut dengan jamak mudzakkar salim, ya. Pertama disebut sebagai jamak mudzakkar karena memang isimnya mudzakkar. Kemudian disebut sebagai salim, artinya beraturan, karena perubahannya menjadi jamak dari mufrad adalah sifatnya beraturan, regular, ya, yaitu dengan menambahkan una atau ina. Kemudian kita masuk di bawahnya isim mufrad muslimah, seorang muslimah. Kita bisa mengubahnya menjadi jamak dengan cara menambahkan alif ta, atun atau atin, sehingga di sini muslimah berubah menjadi muslimatun atau muslimatin. Muslimatun atau muslimatin artinya banyak muslimah, ya, lebih dari 2. Mengapa ada yang muslimatun dan ada yang muslimatin? Nah, ini nanti bahasan dalam i'rab. Nah, jamak seperti ini disebut sebagai jamak muannats salim. Pertama, dia disebut sebagai jamak muannats karena memang isimnya muannats. Kemudian dia disebut sebagai salim karena perubahannya menjadi jamak sifatnya beraturan, yaitu dengan cara menambahkan alif ta, atun atau atin. Kemudian ada lagi jenis jamak yang lainnya, yaitu yang disebut sebagai jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan, tidak ada aturannya, tidak dengan cara menambahkan una atau ina atau atun atau atin, tidak ada aturannya, makanya disebut sebagai jamak taksir. Dalam hal ini meskipun tidak beraturan, tetapi secara umum ada 2 pola. Dia berubah dari mufrad menjadi jamak, yaitu bisa dengan berkurangnya huruf pada mufradnya atau dengan menambahkan huruf pada mufradnya. Kita lihat contohnya di sini. Misalkan kitab artinya satu buku, sebuah buku. Untuk menjadikannya jamak, kita mengubahnya menjadi kutub. Nah, di sini huruf berkurang. Apa huruf yang berkurang di sini? Alif. Alif pada kitab hilang, berubah menjadi kutub. Hurufnya berkurang. Awalnya ada alif pada mufrad, sekarang tidak ada. Kemudian contoh yang lain lagi dari jamak taksir ini adalah rajul, seorang laki-laki. Jamaknya adalah rijal. Nah, di sini kebalikan dari yang tadi. Sekarang ada tambahan huruf
pada mufradnya. Kalau mufradnya rajul, jamaknya rijal, ada tambahan alif di sini. Nah, jadi jamak taksir itu bisa jadi dengan menambahkan huruf pada mufrad atau menghilangkan suatu huruf pada mufrad. Tetapi tidak ada aturannya. Ini namanya jamak taksir. Kemudian macam-macam isim yang terakhir adalah berdasarkan ketertentuannya, apakah dia tertentu atau tidak tertentu. Mari kita lihat. Nah, dalam hal ini isim ada dua macam, yaitu isim nakirah, artinya tidak tertentu atau indefinitif, dan isim ma'rifah, yaitu isim yang tertentu atau definitif. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu isim nakirah. Sekali lagi, isim nakirah adalah isim yang menyatakan sesuatu yang tidak atau belum tertentu. Nah, di sini beberapa contoh. Rajul, artinya seorang laki-laki, tetapi belum jelas laki-laki yang mana. Contoh lainnya, talib, seorang mahasiswa, tetapi tidak jelas mahasiswa yang mana. Asad, seekor singa, tetapi belum jelas singa yang mana. Contoh yang lainnya lagi, sahibu malin, pemilik harta. Hanya saja belum jelas pemilik harta yang mana. Contoh lainnya lagi, dzu malin, pemilik harta, tetapi belum jelas pemilik harta yang mana. Nah, dua contoh terakhir ini, sahibu malin dan dzu malin, ini dalam bahasa Arab disebut sebagai idhofah. Dan dua contoh yang diketengahkan di sini adalah contoh idhofah yang nakirah, yang tidak tertentu atau belum tertentu. Kemudian sekarang kita masuk pada jenis yang satunya lagi, yaitu isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah adalah isim yang menyatakan sesuatu yang tertentu. Nah, isim ma'rifah ini ada beberapa macam atau beberapa jenis. Yang pertama, dhamir atau kata ganti. Kata ganti atau dhamir itu semuanya adalah isim ma'rifah. Misalkan ana, anta, huwa, hiya, hum, dan seterusnya. Semua kata ganti ini adalah ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah yang lain adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Misalkan hadza, ini, dzalika, itu, haula'i. Ini semua kata-kata tunjuk ini masuk ke dalam kategori isim ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah yang lainnya adalah alam atau nama diri. Alam artinya nama diri. Misalkan Muhammad Ali. Ya, ini kan orangnya sudah jelas. Maka dia termasuk isim ma'rifah. Contoh yang lainnya Surabaya, nama kota. Ya, sudah jelas. Kotanya ya jelas, ibu kota Jawa Timur. Posisi geografisnya jelas. Nah, maka yang seperti ini, yaitu alam, nama diri, masuk ke dalam ma'rifah, isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang lainnya adalah isim mausul, kata hubung. Kata hubung yang dimaksud di sini adalah seperti alladzi, allati, alladzina, dan yang lain-lain, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia biasanya kita terjemahkan menjadi yang. Ya, ini termasuk isim ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah yang lainnya adalah mu'arraf bi'al, artinya isim yang menjadi ma'rifah karena didahului oleh al, alif lam. Contoh ar-rajul. Nah, di sini ada alif lam. Kalau rajul, seorang laki-laki, itu nakiro. Tetapi kalau kita tambahkan alif lam di depannya menjadi ar-rajul, maka ini menjadi isim ma'rifah. Kalau rajul, seorang laki-laki, belum jelas laki-laki yang mana, tetapi ar-rajul
maka sudah jelas laki-laki tertentu. Jadi mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, rojul itu a man, tetapi kalau ar-rojul itu the man, gitu ya. Jadi yang satu definite, yang satu indefinite. Yang rojul itu indefinite, yang ar-rojul itu definite. Kemudian at-talib, ya, kalau talib nakirah, tetapi at-talib ma'rifah. Contoh lain lagi dari isim ma'rifah karena mu'arraf bi'al adalah al-asad, ya, kalau asad dia nakirah, tetapi kalau al-asad maka dia ma'rifah. Kemudian jenis isim ma'rifah yang lainnya adalah mudhaf ila mu'arraf bi'al, yaitu yang dilekatkan pada mu'arraf bi'al. Contohnya di sini saubur rajul. Nah, di sini saubur rajul ini dalam bahasa Arab disebut sebagai idhofah yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Saub itu mudhaf dan ar-rajul itu mudhaf ilaih. Nah, di sini mudhaf ilaihnya itu mengandung ar-rajul, ya. Sehingga saubur rajul itu dimasukkan sebagai isim ma'rifah. Berbeda kalau saubu rajulin. Kalau saubu rajulin maka dia nakirah, tetapi kalau saubur rajuli maka dia ma'rifah. Demikian juga dengan contoh yang satunya lagi, kitabut talibi itu ma'rifah, tetapi kalau kitabut talibin maka dia nakirah. Kemudian yang terakhir, isim ma'rifah bisa juga berupa munada muayyan, yaitu seseorang yang dipanggil, yang mana orang yang dipanggil itu sudah tertentu, meskipun secara bentuk isimnya kelihatan seperti nakiro. Misalkan ya naim, hei kamu yang tidur. Naim secara bentuk kan seperti isim nakiro, tetapi dalam konteks ini ya naim itu memanggil seseorang yang sedang tidur, dan orang yang tidur itu sudah jelas. Nah, sehingga di sini naim di sini termasuk ma'rifah, ya, karena orang yang tidur yang sedang dipanggil ini jelas orangnya yang mana, begitu. Jadi itu adalah beberapa isim ma'rifah. Kita ulang lagi, isim ma'rifah itu adalah pertama dhamir atau kata ganti, kemudian isim isyarah atau kata tunjuk, kemudian alam atau nama diri, kemudian isim mausul atau kata hubung, kemudian mu'arraf bi'al yaitu isim yang didahului dengan al, kemudian mudhaf ila mu'arraf bi'al yaitu idhofah yang mana mudhaf ilaihnya mengandung al, kemudian munada muayyan yaitu orang yang dipanggil, yang mana dia sudah jelas orangnya yang mana. Jadi itu macam-macam isim berdasarkan gendernya, berdasarkan bilangannya, dan berdasarkan ketertentuannya. Berikutnya kita akan berbicara mengenai macam-macam fi'il. Kita sudah berbicara sebelumnya bahwa fi'il memiliki dimensi waktu. Karena itu fi'il kemudian bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan di masa lampau. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan di masa sekarang atau yang akan datang. Sedangkan fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Karena menunjukkan perintah, maka tentu saja perbuatannya baru bisa dilakukan sesudah perintah itu diberikan. Sekarang mari kita lihat contoh dari masing-masing fi'il ini. Di sini kita bisa melihat di sisi kanan, di sisi tengah, dan di sisi kiri
contoh dari fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Qara'a, yaqra'u, iqra'. 3 fi'il ini sebetulnya berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu qaf, ra, alif, yang maknanya membaca. Hanya saja kemudian masing-masing memiliki dimensi waktu yang berbeda. Kita mulai dari sisi kanan. Qara'a, ini adalah fi'il madhi, artinya telah membaca. Qara'a artinya telah membaca, dilakukan di masa lampau. Kemudian di sisi tengah kita bisa melihat fi'il mudhari' yaqra'u, artinya sedang atau akan membaca. Jadi kegiatan membaca di sini dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Kemudian di sisi yang paling kiri kita bisa melihat fi'il amr iqra', artinya bacalah. Ini sebuah perintah. Kemudian sesudah kita berbicara mengenai macam-macam fi'il, kita sekarang akan berbicara mengenai macam-macam huruf. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya bahwa huruf adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Hanya bisa memberikan makna yang bermanfaat atau makna yang jelas setelah ia diikuti dengan isim atau fi'il. Karena itu huruf sendiri bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu huruf yang hanya bisa diletakkan sebelum isim, kemudian huruf yang hanya bisa diletakkan sebelum fi'il, dan ada juga huruf yang bisa diletakkan sebelum isim maupun sebelum fi'il. Kita mulai dari sisi kiri, yaitu huruf-huruf yang hanya bisa diletakkan sebelum isim. Di sini contohnya min, dari, misalnya minal madrasah. Al-madrasah tentu saja sebuah isim. Contoh yang lainnya ila, misalnya ilal madrasah. Kemudian fi, misalnya fil masjid. Inna, misalkan inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Illa, kecuali, misalnya dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di sini sudah illa kita letakkan isim Allah, illallah, kecuali Allah. Jadi ini adalah beberapa contoh huruf yang hanya bisa diletakkan sebelum isim. Kemudian ada huruf-huruf yang hanya bisa diletakkan sebelum fi'il. Kita bisa melihat beberapa contohnya di sini. Pertama, lan, tak akan pernah. Misalkan lan atakallama, tidak akan pernah aku berbicara. Jadi di sini sesudah lan kita meletakkan fi'il atakallam. Kemudian contoh yang lain, misalkan huruf lam, tidak atau belum. Misalkan dalam satu ayat di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Jadi lam diikuti dengan fi'il yalid dan diikuti dengan fi'il yulad. Kemudian contoh yang lainnya lamma, misalkan lamma aqra. Kemudian qad, misalkan dalam ayat qad aflahal mu'minun. Di situ sesudah qad diikuti dengan fi'il aflaha, beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Contoh yang lainnya adalah huruf sin atau sa. Misalkan sa'usalli, aku akan salat. Sa diikuti dengan fi'il usolli. Kemudian ada huruf-huruf yang bisa diletakkan baik sebelum isim maupun sebelum fi'il. Di sini kita bisa melihat beberapa contohnya. Pertama, huruf wa. Misalkan ia bisa diletakkan sebelum isim. Contohnya burtuqal wa tufah, jeruk dan apel. Bisa juga wa diletakkan sebelum
fi'il. Misalkan Muhammadun jalasa wa qara. Muhammad duduk dan membaca. Jalasa wa qara'a. Duduk dan membaca. Kemudian huruf lainnya dalam kategori ini adalah fa. Contoh ia diletakkan sebelum isim adalah fal qira'atu nafi'ah. Fal qira'atu nafi'ah. Maka membaca itu bermanfaat. Di sini sudah fa, ada isim al-qira'ah. Bisa juga fa ini diletakkan sebelum fi'il. Misalkan fayadhhabu Muhammad. Di sini sesudah huruf ha, sesudah huruf fa, kita meletakkan fi'il yadhhab. Kemudian contoh lagi adalah huruf thumma. Contoh pemakaiannya sebelum isim adalah thumma ummuka, thumma abuka. Kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Thumma bisa juga diletakkan sebelum fi'il. Misalkan pada kalimat Muhammadun tanawalal fatura, thumma dhahaba ilal madrasah. Muhammad makan sarapan, kemudian pergi ke sekolah. Thumma dhahaba. Di sini sesudah thumma kita meletakkan fi'il dhahaba. Huruf yang lainnya yang masuk dalam kategori ini adalah au. Kita bisa meletakkan au sebelum isim. Misalkan kitabun au qalam. Buku atau pena. Bisa juga kita menggunakan au ini sebelum fi'il. Misalkan yaqumu au yajlis. Berdiri atau duduk. Kemudian contoh yang lainnya adalah huruf hal. Kita bisa meletakkan hal ini sebelum isim. Misalkan hal Muhammadun yajlis. Apakah Muhammad duduk? Dengan makna yang sama kita bisa juga meletakkan hal ini sebelum fi'il. Misalkan hal yajlisu Muhammad. Apakah Muhammad duduk? Jadi yang satu hal diletakkan sebelum Muhammad, hal Muhammad. Kemudian yang satu diletakkan sebelum fi'il, hal yajlis. Jadi ini adalah macam-macam huruf. Berikut contoh-contohnya. Ada yang bisa diletakkan sebelum isim saja, ada yang bisa diletakkan sebelum fi'il saja, dan ada yang bisa diletakkan baik sebelum isim maupun sebelum fi'il. Sampai di sini kita sudah berbicara mengenai macam-macam isim, macam-macam fi'il, dan macam-macam huruf. Berikut contoh-contoh penggunaannya.